Penggusuran lahan sengketa di Desa Rejosari, Demak, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Polisi dan keluarga termohon nyaris bentrok. Keluarga termohon Edi Budi Santoso bersikukuh menghalangi upaya petugas yang akan menggusur bangunan rumahnya. Petugas pun mengambil tindakan tegas, membawa satu persatu keluarga termohon keluar dari lokasi. Petugas akhirnya berhasil mengamankan lokasi hingga proses penggusuran berhasil dilaksanakan. Sebanyak 3 rumah yang berdiri di atas lahan sengketa dirobohkan rata dengan tanah. Penggusuran terjadi atas keputusan Pengadilan Mahkamah Agung Jakarta yang memenangkan pemohon Mundakirin terkait lahan sengketa seluas 796 meter persegi. Namun lahan tersebut sudah berdiri 3 bangunan rumah yang ditempati 6 kepala keluarga sejak 30 tahun lalu. Menurut pemohon, lahan yang disengketakan adalah tanah warisan dari kakeknya. Namun upaya sertifikasi status lahan tidak menyertakan tanda tangan anak dari kakek pemohon yang masih hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Warga Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad seorang bocah berusia 4 tahun di dasar sungai. Jasad Devan ditemukan tersangkut di bebatuan. Setelah 2 hari melakukan pencarian, tim SAR dan warga akhirnya berhasil menemukan Devan Geza di dasar sungai sekitar 500 meter dari rumahnya. Setelah bermain hujan pada Selasa sore, saat mendengar suara petir, kakak korban masuk ke dalam rumah, namun korban justru berlari keluar dan hujan-hujanan. Warga menduga saat bermain hujan, tubuh korban terpeleset di jalan yang digenangi air berarus deras di lereng pegunungan sehingga terseret masuk ke selokan. Kronologisnya anak ini waktu hujan jam 15.30 itu hujan-hujanan dengan kakaknya yang kelas 2 SD. Habis itu ada petir, kakaknya masuk rumah, jatuh, anak ini lari. Ketika dikejar oleh kakaknya sudah tidak terlihat. Saat kejadian orang tuanya di dalam rumah, tidak tahu. Gitu. Taunya ketika diberitahu oleh anaknya yang kelas 2 tadi, kakaknya itu. Kondisi jenazah sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Saat ditemukan itu di mana itu? Di tempat apa itu? Jadi terhalang batu dan sampah. Setelah dievakuasi, jenazah putra pasangan suami istri Sulkan dan Siti Komaria ini dibawa pulang ke rumah duka. Petugas menghimbau masyarakat agar waspada dan tidak membiarkan putra-putrinya bermain di luar rumah saat turun hujan deras. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita awal informasi pertama, pemirsa, sakit hati merasa sering dihina. Seorang siswa nekat mengancam dan membakar sepeda motor milik gurunya di Sumeneb, Jawa Timur. Pelaku akhirnya diamankan polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Akyu, pemuda 19 tahun ini, tak berkutik saat diringkus polisi di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Sumeneb, Jawa Timur. Ia diamankan lantaran diduga melakukan pengancaman terhadap seorang guru di Kepulauan Kangean, Sumeneb. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, bahkan nekat membakar sepeda motor korban. Video sebuah sepeda motor yang terbakar di pinggir jalan ini pun viral di media sosial. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dan sakit hati lantaran korban disebut-sebut kerap membicarakan hal negatif tentangnya di hadapan para siswa saat pelaksanaan upacara bendera. Inisial Aki melakukan penghadangan dengan menggunakan saja untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengerusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor. Kini pelaku telah ditahan dan terancam pasal tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor berhasil membawa kabur 4 motor sekaligus dalam 1 kali beraksi. Peristiwa ini terjadi di Komplek Perumahan Toa, Sukamaju Baru, Kota Depok. Aksi para pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV merekam aksi para pelaku curanmor di Perumahan Toa, Sukamaju Baru, Kota Depok, Jawa Barat. Usai memantau situasi, salah satu pelaku masuk ke sebuah rumah lalu menggasak sepeda motor incarannya.
Di waktu yang sama, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil membawa kabur 4 sepeda motor dari 3 rumah warga. Para warga yang kehilangan pun telah melaporkan aksi pencurian ke Polsek Cimanggis. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap komplotan pelaku curanmor tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh mencuri sepeda motor, seorang remaja dianiaya seorang ibu dan anaknya di Pasuruan, Jawa Timur. Padahal korban hendak silaturahmi ke rumah saudaranya. Dalam video amatir, seorang remaja dianiaya remaja lainnya di lingkungan Bekacak, Kelurahan Kolusari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tak lama, seorang emak menghampiri sambil memarahi korban yang berinisial FA. Sementara remaja berinisial RV terus menendang dan memukuli korban. Tak hanya memarahi, emak tersebut juga ikut memukul hingga korban terjatuh. Menurut saksi, saat itu korban hendak silaturahmi ke rumah saudaranya. Namun dikejar dan diteriaki maling oleh kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak. Padahal korban tidak melakukan hal yang dituduhkan. Padahal enggak nyuri itu, Bu ya? Enggak nyuri. Langsung gimana? Langsung dipukuli? Langsung dipukuli, ditendang. Terus? Sama ibunya, sama anaknya yang laki-laki itu. Oh. Tapi sebelum kesini tuh sudah dimaling-maling. Sudah dimaling-maling dari sana itu, sudah teriak-teriak itu ibunya itu. Meski keluarga korban sempat melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Pasuruan, namun akhirnya telah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor kelurahan setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Nanang Gimbal atau Nanang Irawan sebagai tersangka atas pembunuhan aktor Sandi Permana. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku menusuk Sandi Permana hingga tewas di lokasi. Terduga pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana, Nanang Gimbal, tiba di Mapolda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Nanang Gimbal ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya saat bersembunyi di Dusun Poris, Kunta Mukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat setelah 3 hari buron. Kasubdit Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang AS, mengatakan terduga pelaku melarikan diri sejak peristiwa terjadi dengan menumpangi kendaraan hingga berakhir di Karawang. Nanang sempat menyamar agar tidak dikenali dengan memotong rambut Gimbalnya. Atas perbuatannya, Nanang Gimbal langsung ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Untuk barang bukti adalah 1 buah pisau ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Oke. Sebelumnya aktor laga Sandi Permana pemeran Arya Soma dalam film Misteri Gunung Merapi 3 ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi tewas Minggu pagi saat dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak tidak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendari sepeda listrik dihadang pelaku dan tiba-tiba menyerang korban dengan membabi buta. Diduga pelaku menaruh dendam atas pernyataan korban ke pelaku. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur. Sementara di Bali, 2 warga negara Rusia ditangkap karena mengoperasikan jaringan prostitusi. Empat pria diamankan anggota Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena memperdagangkan remaja di bawah umur kepada pria hidung belang. 2 pelaku berinisial RA dan MRC berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi online. Sementara 2 pelaku lainnya, yakni MR dan R, berperan sebagai pengantar saat bertemu pelanggan. 2 wanita yang menjadi korban salah satunya masih berusia 17 tahun. Mereka ditawarkan kepada pria hidung belang dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. AMD berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu uang tunai sebesar Rp1.050.000 dan 4 unit handphone serta print out
rekening koran. Sementara di Bali, 2 warga Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi internasional melalui website di Badung. Tidak tertanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Dalam situs itu, petugas juga amankan 15 orang korban perdagangan yang dipekerjakan sebagai PSK. Keduanya mengaku telah melakukan praktek prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ratusan bal baju bekas asal Tiongkok diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah diintai, gudang penyimpanan baju bekas senilai 4,7 miliar rupiah itu digerebek petugas Bakamla dan TNI. Sejumlah truk merekam kamera drone Bakamla saat mengangkut pakaian bekas yang diduga dari Cina ke sebuah gudang di kawasan Kalimas Tanjung Perak, Surabaya. Muatan ilegal ini telah diintai petugas dari perairan Kalimantan. Saat digerebek, petugas menemukan sebanyak 463 bal pres berisi pakaian bekas. Dari hasil penyelidikan petugas, baju bekas ini dijual seharga 6-10 juta rupiah per bal. Akibat penyelundupan ini, negara dirugikan hingga 4,7 miliar rupiah. Dan akhirnya menemukan 463 bal pres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo, Indonesia. Dampak lain dari penyelundupan pakaian bekas dapat menghancurkan industri tekstil dalam negeri. Hingga kini pihak Bakamla masih menyelidiki pemilik barang ilegal tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemancing di Temanggung, Jawa Tengah terjebak banjir saat memancing di Sungai Galeh. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis dan pemancing tersebut dapat diselamatkan. Ahmad Dawam, pemancing warga desa Dalangan Kertek, Wonosobo ini panik saat terjebak banjir di Sungai Galeh, Parakan, Temanggung. Tim gabungan yang dapat laporan langsung berupaya mengevakuasi korban. Setelah 1 jam proses evakuasi dengan menggunakan tali, korban berhasil dibawa ke pinggir sungai. Sebelumnya korban sedang asik memancing di sungai bersama ketiga rekannya. Tiba-tiba sungai meluap, ia pun terlambat menyelamatkan diri. Pas mau tiba-tiba sudah banjir gitu, sudah banjir, sudah deras banget. Karena saya kalau mau balik ke atas nggak mungkin, karena pasti otomatis kena air banjir. Saya inisiatif cari tempat yang agak tinggi. Pihak BPBD mengimbau para pemancing untuk sementara tidak memancing di sungai, mengingat kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu pagi. Dalam sekejap, belasan rumah warga ludes di amuk api. Kobaran api melahap habis belasan rumah semi permanen di permukiman padat Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu pagi. Kebakaran ini pun sontak membuat warga sekitar panik. Banyaknya bahan mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api kian membesar. Warga pun hanya pasrah melihat seluruh barang berharga tidak bisa diselamatkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun menurut warga, api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah semi permanen, kemudian menyambar ke bangunan lain. Tiba-tiba nyala aja gitu, makanya aku taunya asap. Tetangga bilang itu ada asap gitu. Dari mana, Bu? Hah? Dari belakang rumah atau samping rumah? Ya ada yang dari samping. Dari samping rumah? Iya. Aku juga kaget. Soalnya barang-barang saya nggak ke bawah, Pak. Nggak ke bawah satu? Ibu. Ya maksudnya yang surat anak sekolah, karena kan nggak tahu kalau mau begini ya. Ada ijazah anak sekolah. Setelah setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan terjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kasus kebakaran kini masih ditangani pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya, Angel dan pemirsa, kita ke informasi yang menginspirasi. Tauco, bumbu khas Cianjur, Jawa Barat memberikan cita rasa lezat bagi masakan lokal. Namun tak disangka ternyata tauco ini bisa diolah menjadi aneka kue dan bolu kering. Nah, ini betul sekali Kevin, kue bolu tauco ini pun sudah menembus ke pelosok Nusantara, bahkan mampu meraup omset hingga 30 juta rupiah per bulannya. Selain dijuluki sebagai kota beras, Cianjur juga terkenal dengan produsen tauconya. Ya, tauco dijadikan sambal atau penyedap rasa makanan tradisional di Cianjur sejak dulu. Namun, kini tauco tak sekedar bumbu. Di tangan Yeti Herawati, tauco diolah menjadi kue atau bolu kering yang enak. Untuk membuat bolu kering tauco, tak jauh berbeda dengan kue bolu pada umumnya. Hanya saja, bahan baku dicampur dengan tauco. Setelah semua bahan diaduk merata, adonan dimasukkan ke loyang dan dipanggang hingga menjadi kue bolu. Setelah itu, bolu dipotong dan dipanggang kembali hingga kering dan renyah. Selain bolu kering tauco, IRT 2 anak ini juga telah memproduksi tauco cookies berbagai rasa. Setiap harinya mampu memproduksi 100 bungkus kue kering. 9 tahun berinovasi olah kue bolu kering tauco, kini produknya banyak diminati masyarakat luas. Tak hanya Nusantara, kue bolu tauco ini juga merambah ke mancanegara sebagai oleh-oleh maupun dikonsumsi sendiri. Kini ini belinya kita langsung banyak, biar bisa dimakan sendiri sama dibagiin untuk ke teman-teman. Jadi oleh-oleh gitu. Ini apa ya, unik banget ya. Cookies kan biasanya rasanya manis-manis ya, deteksi sama manis. Nah ini rasanya rasa tauco, yang dimana tauco itu kan rasanya lebih ke rempah-rempahan. Dan tauco sendiri adalah makanan khas Cianjur juga. Memang kan tauco yang biasanya untuk masakan dikombinasi sama kue itu jadi beda gitu. Ternyata setelah dicoba dan datang ke sini enak juga. Akhirnya saya belanja juga. Cocoknya buat oleh-oleh karena simple juga. Simpel juga, ini bisa dimakan oleh anak-anak. Mempunyai rasa yang khas, manis, ada asinnya, ada gurihnya gitu. Jadi gurihnya itu bukan didapat dari keju, tapi ini dari tauconya sendiri yang mempunyai khas gurihnya. Bisa ekspor aja, bisa diterima oleh beberapa kalangan dari luar negeri. Harga kue dan bolu tauco ini Rp20.000 hingga Rp25.000 per bungkus. Kini omset usaha Yeti bisa mencapai Rp30 juta per bulan. Melalui inovasi kue bolu tauco ini diharapkan mampu mempromosikan kota Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025. Target tersebut optimis bisa tercapai di tengah gencarnya sejumlah program pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional. Economic Outlook Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan menjadi tema acara eksekutif Media Connect yang digelar MNC Group di Royal Glass House Park Hyatt, Jakarta. Dalam acara yang turut dihadiri eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, serta para pengusaha di bidang periklanan ini, membahas potensi ekonomi dalam negeri di tahun 2025 yang dipaparkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. Melalui berbagai program besar pemerintahan Prabowo Subianto, Airlangga optimis pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%. Kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5% tahun kemarin bisa dicapai, dan tahun ini hampir semua lembaga juga mendorong, termasuk IMF, bahwa Indonesia bisa mencapai angka 5,2% di tahun ini. Eksekutif Media Connect yang digelar MNC Group juga bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor periklanan yang dapat mendongkrak konsumsi masyarakat. Karena kalau belanja iklan naik, ya kan, mudah-mudahan bisa ngedrive juga penjualan. Ini kan ayam dan telur. Ya kan, kalau banyak diekspos, masyarakat kita itu kan impulsif,
Jadi konsumsi bisa meningkat dan tentunya juga bisa meningkatkan ekonomi nasional. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini, pemerintah juga akan mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk digitalisasi, pengembangan data center untuk AI, dan pengembangan Internet of Things atau Industri 4.0 di kawasan ekonomi khusus. Dari Jakarta, Ayat Nufus Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon kedondong setinggi 15 meter tumbang menimpa kabel instalasi PLN, telepon, serta pos keamanan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain usai diterpa angin kencang dan hujan, tumbangnya pohon tersebut juga disebabkan kerapuhan pohon yang telah termakan usia. Pohon kedondong setinggi 15 meter ini tumbang di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pun terhambat lantaran jalan yang dilalui pengendara tertutup batang pohon yang melintang. Bahkan pengendara motor memperlambat laju kendaraannya dan menunduk saat melintas. Sementara kendaraan mobil dan angkutan umum terpaksa putar balik mencari alternatif jalan lain. Selain menutup ruas jalan, pohon tumbang menimpa kabel instalasi PLN, jaringan telepon, serta pos keamanan warga. Selain akibat diterpa angin kencang dan hujan, pohon tumbang disebabkan kondisi akar batang pohon yang sudah lapuk termakan usia. Ada korban, Pak? Nggak ada. Paling juga yang sifatnya material ya, korban material ya. Apa yang tertimpa, Pak? Ya ini kabel, jaringan instalasi PLN, ya, WiFi, ya, pos. Guna mengurai kepadatan lalu lintas, warga dibantu petugas PPSU melakukan pemangkasan batang pohon untuk dievakuasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut yang menjadi lahan reklamasi di perairan laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara Ombudsman RI memastikan pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten bukan merupakan proyek strategis nasional dan harus dibongkar. Dengan menggunakan speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut di perairan laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Proyek pagar laut sepanjang lebih dari 3 km dengan lebar area 70 meter ini dihentikan sementara oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Namun menurut pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki 2 perusahaan swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Ya, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan urus dulu BKKPRL-nya gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah saya segel. Sementara itu, Ombudsman RI meninjau langsung pagar bambu atau pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Laut Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang, Banten. Ombudsman RI memastikan pemasangan pagar laut tersebut bukan merupakan proyek strategis nasional dan harus dibongkar. Ini bukan wilayah PSN, nanti Pak Wahyu akan menjelaskan. Yang kedua, tidak ada AMDAL, nanti Pak Ardi yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak ada izin, nanti Pak Halid yang menjelaskan. Ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya, ini semua harus segera dibongkar. Hingga saat ini, pagar yang membentang sepanjang 30 km dengan melintasi 6 kecamatan ini masih berdiri tegak di tengah Laut Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap Harun Masiku. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman serta kader PDI Perjuangan Saiful Bahri menjalani pemeriksaan di KPK Rabu.
Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024 untuk tersangka Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan kader PDIP Doni Tri Istiqomah. Selain itu, KPK juga memeriksa PLT Dirjen Imigrasi Safar Godam sebagai untuk mendalami perlintasan Harun Masiku. Safar Godam juga memastikan pemanggilannya kali ini tidak ada kaitannya dengan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Mendapatkan penghargaan yang layak. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan. Karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Sementara jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan makan bergizi gratis di Jakarta ternyata belum merata. SMP Negeri 191 Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis sudah berjalan lebih dari sepekan, namun ternyata belum semua sekolah mendapatkannya. Seperti SMPN 191 di Kebonjeruk, Jakarta yang masih menantikan program ini. Padahal sebagian besar siswa di SMP ini berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan 67% merupakan siswa penerima KJP. Ini kan akan ada makan bergizi gratis nih. Betul, kamu belum dapat ya di sekolah ini ya? Belum. Udah ada info belum dari guru atau dari siapa? Belum juga. Tapi pengen nggak sih dapat makan bergizi gratis? Ini kan kamu berarti disiapin mama dong ya? Oke, kenapa tuh pengen? Pengen banget biar duitnya bisa ditabung. Pihak sekolah pun mengaku belum ada sosialisasi dari pihak terkait termasuk mekanisme pembagian waktu makan. Dikarenakan sekolah ini menerapkan 2 sesi belajar yakni pada pukul 06.30 pagi hingga 12 siang dan dari 12 siang hingga pukul 5 sore. Belum. Kami belum mengetahui kapan diadakannya di sekolah ini. Jadi indikasinya mungkin kami tahun ini itu ada 568 peserta didik kami yang notabene adalah penerima KJP gitu. Iya, artinya mereka 67%. Program makan bergizi gratis pun dinanti karena dinilai dapat meningkatkan minat belajar dan konsentrasi siswa di kelas. Bahwa ini bisa terus dilakukan. Meski begitu, pihak dari sekolah nantinya berharap bahwasanya bisa dilakukan secara cepat, namun mereka akan sabar menanti dengan program makan bergizi gratis yang diterapkan di SMP ini. Dari Jakarta, Camar Haenda, Fakih Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, kapal perang ramah lingkungan milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMSP tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan kapal ini menandai momen penting hubungan bilateral antara Inggris dan juga Indonesia. Kedatangan kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta disambut parade musik TNI Angkatan Laut. Kapal His Majesty Ship HMSP diketahui salah satu kapal paling ramah lingkungan milik Kerajaan Inggris berkat teknologi konverter katalitik yang mampu mengurangi emisi karbon.
Selain itu, kapal ini memiliki peran penting dalam mendukung negara-negara dalam upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Kunjungan juga menegaskan komitmen Inggris untuk memperdalam hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan dengan Indonesia. Termasuk partisipasi dalam latihan militer bersama seperti Lapors dan juga Komodo yang akan dilaksanakan. Selama berada di tanah air hingga 21 Januari mendatang, kapal HMS Spey akan melakukan kegiatan pertukaran budaya antar kedua negara. The fantastic warm welcome that me and my ship's company have received here today. What a fantastic way to arrive into a country with bands, with dancing, and the opportunity to share some of Indonesia's culture. Adalah wujud nyata komitmen Inggris untuk membangun kemitraan jangka panjang yang kuat dengan Indonesia, memperdalam hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Dari spesifikasi yang ada, salah satu kapal kebanggaan Kerajaan Inggris ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang lengkap untuk berlayar ke berbagai belahan bumi. Mulai dari kelengkapan senjata, mesin, peralatan selam, dan pemadam kebakaran, hingga ruangan para pelayar dan kapten kapal yang dilengkapi dengan keamanan. Nah, itu dia salah satu keunikan yang dimiliki oleh kapal milik Kerajaan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS atau His Majesty Ship bernama Spey. Dan tentu saja salah satu keunikan tersebut akan dijadikan sebuah bahan untuk nantinya menjalin hubungan diplomatik bersama Indonesia, mulai dari sektor keamanan hingga sektor ekonomi. Dari Jakarta, Jan Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Dari berita olahraga, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berkunjung ke kantor FIFA Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta. Selain bersilaturahmi, kehadiran mantan penyerang legendaris Belanda ini untuk menutup salah satu acara tahunan FIFA. Patrick Kluivert menyambangi kantor Federasi Sepak Bola Internasional Perwakilan Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu siang. Selain bersilaturahmi, kehadiran mantan penyerang legendaris Belanda ke kantor FIFA Indonesia adalah untuk menutup agenda FIFA Campus yang merupakan agenda tahunan FIFA dan sudah berlangsung selama 2 hari. Tidak banyak kata yang diucapkan Kluivert, namun saat sempat ditanya awak media, pertemuannya dengan pihak FIFA Indonesia berlangsung dengan baik. Rencananya Patrick Kluivert juga akan segera pulang ke Belanda dan akan kembali ke tanah air awal Februari mendatang. Pemirsa, tindakan heroik seorang anggota polisi Bribka Abdul Syahid setelah rela badannya menjadi jembatan bagi seorang ibu dan anaknya viral. Langkah tersebut dilakukan untuk menolong orang yang kesulitan melintasi jalan putus akibat longsor di Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Aksi heroik seorang anggota polisi bernama Bribka Abdul Syahid yang bertugas sebagai Babin Kaptipmas Desa Tatar di Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat viral di media sosial. Bribka Abdul Rashid rela mengorbankan punggungnya sebagai jembatan di jalur desa Talonang menuju desa Sekongkang. Anggota Polsek Sekongkang ini berinisiatif membantu seorang emak-emak yang kesulitan menyeberang di jembatan karena jembatan masih dalam proses perbaikan. Sempat terdengar suara sang ibu dengan nada khawatir meminta maaf kepada Bribka Abdul Syahid sebelum melintasi punggungnya. Berkat bantuannya, sang ibu pun berhasil melintasi akses tanpa terluka. Aksi ini dibenarkan Kapolsek Sekongkang. Anak buahnya spontan membantu warga melintasi akses jalan yang masih terputus akibat banjir. Ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Kemudian karena si ibu ini merasa kesulitan sehingga Bribka Abdul Syahid menawarkan diri untuk sebagai jembatan buat ibu ini sehingga ibu ini bisa menyeberang dengan aman. Kehadiran anggota polisi, khususnya Babin Kamtipmas, di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan membantu dalam situasi darurat seperti ini. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi melaporkan.